Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam pertemuan kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan hati yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak sampai penjelasan tentang as-sunnah wal bid'ah. Dan kali ini kita akan membahas tentang definisi apa yang dimaksud dengan bid'ah. Kalimat bid'ah memiliki makna yang bermacam-macam dalam pandangan para ulama. Di makna bid'ah memiliki makna yang berbeda-beda dalam pandangan para ulama. Dan perlu kita ketahui dalam masalah tersebut, wajib seorang muslim untuk mempelajarinya. Wajib seorang muslim untuk mempelajarinya. Sebab perlu diketahui bahwa al-bid'ah fiddin ay fil aqidah au fil ibadah, bid'ah dalam agama yang masuk di dalam akidah maupun ibadah
merupakan bentuk dari al-munkarat. Ya, bid'ah yang masuk di dalam agama, baik itu masuk dalam akidah maupun dalam masalah ibadah, itu termasuk bagian dari al-munkarat. Bagian perkara-perkara yang diingkari oleh agama, diingkari oleh syariat. Dan bahaya yang ditimbulkan bid'ah ini sangat besar. Efeknya luar biasa. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya amal yang dibangun di atas kebid'ahan itu merupakan amalan yang tertolak. Ini bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh apa? Bid'ah. Amalan sebagus apapun, amalan sebesar apapun, ketika dibangun di atas kebid'ahan, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal tersebut tertolak. Ya, seperti puasa itu amalan kecil apa amalan besar? Puasa termasuk amalan besar. Kenapa? Perjuangannya berat, Pak. Meninggalkan makan, meninggalkan minum itu kan berat. Belum lagi nggak boleh marah lagi, ya kan? Itu termasuk amalan besar. Itu tidak diterima. Ya, mardud. Yang mengatakan tidak diterima itu bukan kita. Yang menyatakan tidak diterima itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menyatakan amalan tersebut tertolak itu bukan kita. Kita nggak berani mengatakan oh amal ini ditolak, nggak berani. Tanpa adanya dasar. Ya, lah kita berani mengatakan tertolak itu karena ada dalil yang mengatakan tertolak. Lah kita mengikuti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa amalan itu ditimbang dengan dua timbangan. Saya ulangi, amalan itu ditimbang dengan berapa? Dua timbangan. Timbangan amal itu ada dua. Ya, timbangan amal itu ada dua. Yang pertama adalah amalan timbangan lahir. Amalan timbangan lahir, timbangan amal lahir. Yang kedua timbangan batin. Ya, jadi amal itu bagus dan tidaknya itu nanti dilihat dari dua timbangan ini. Pertama ditimbang dengan timbangan apa? Lahir. Yang kedua ditimbang dengan timbangan batin. Nah, adapun timbangan lahir itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Timbangan lahir adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya Aisyah yang merupakan timbangan lahir ini? Hadisnya Aisyah itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang melakukan amal, yang amal itu laisa alaihi amruna. Itu nanti kalau kita tulis gitu kelihatan sangat jelas banget itu, Pak. Ya, sangat jelas banget. Sehingga ada perbedaan nanti sangat jelas gitu, nggak ada syak, nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan, nggak ada kerancuan, jelas gitu, jelas sangat gamblang. Amal yang tidak dilandasi dengan amalan sunnah fahuwa raddun, dia tertolak. Dia tertolak. Ya. Itu timbangan apa? Timbangan apa? Lahir. Artinya apa? Setiap amal itu ditimbang dengan hadis itu. Seperti puasa. Puasa bagus, persoalannya sesuai dengan sunnah enggak? Ada sunnahnya enggak itu? Ada sunnah secara zahir bagus, sudah selesai jalan. Bagus, amalan yang baik ini. Secara apa? Secara zahir, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa hari Asyura, puasa Nabi Daud. Ya, itu masing-masing ada dalil yang jelas dari sunnah Nabi SAW. Ya, ada orang berpuasa hari Selasa. Tanya, kenapa kok puasa hari Selasa? Ini hari kelahiranku. Nah, ada enggak itu? Ada. Bahkan sekarang ada sekelompok kaum muslimin puasanya tidak Senin Kemis, tidak. Tapi hari kelahiran dengan hari Kemis gitu. Kenapa? Mengambil dalil hadis Nabi itu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, engkau puasa hari Senin? Apa engkau puasa hari Senin? Iya, aku hari puasa Senin karena itu hari. Nah, itu yang dijadikan dalil. Oh, berarti disimpulkan yang dipuasai apa? Hari kelahiran gitu. Ada santri kami tanya ceritanya itu. Ustadz, ini mohon penjelasan. Saya kemarin tuh bingung. Bingung karena ada teman kantor pas kerja diajak makan. Tak sampaikan, aku nggak makan sih, aku puasa. Puasa apa kamu? Senin, kau nak dalile ngono malan. Ya, puasa Senin itu mana dalilnya? Yo, kan umumnya aja umumnya dalil ngono. Luar biasa ini kan. Sing ono iku Mas, duduk Seninnya hari kelahiran tuh, coba hadisnya mana hadisnya? Dibacakan sama si fulan ini. Hadis tentang Nabi puasa hari Senin, ditanya. Dijelaskan ini loh. Akhirnya aku mulai bingung Ustaz. Wis batal no, gak sah. Wong apa iki Senin-Senin kok poso? Kelahiranmu apa jadi ini? Rebo. Ya Rebo posone jadi ini. Jadi nek lahir Rebo berarti posone Rebo sama Kemis itu. Lah nek lahir Kemis. Nah gitu. Nah, sekilas ada dalil enggak? Sekilas ada dalil enggak? Ada. Pertanyaannya, ada enggak ulama ahli hadis atau para sahabat yang memahami hadis itu seperti itu? Itu pertanyaannya. Ada nggak kira-kira ulama atau Nabi SAW, para sahabat yang belajar langsung kepada Nabi tentang hadis ini? Ada nggak salah seorang sahabat memahami puasa itu bukan Senin Kemis tapi hari kelahiran dengan Kemis? Ada nggak sahabat yang memahami seperti itu? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, begitu berkaitan dengan puasa sunnah, yang ada itu bukan hari kelahiran dan sama hari Kemis, tapi hari Senin, Kemis. Itu hadis-hadis yang masyhur. Jadi nggak ada ulama yang memahami seperti itu. Dipahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman diri
sendiri. Dipahami oleh pemahaman diri sendiri. Nah, karena nggak ada ulama yang menulis kitab seperti itu. Hadisnya dipahami semua Senin Kemis itu. Bukan dipahami hari kelahiran dan hari Kemis. Ini muncul sudah muncul dan sudah menyebar itu. Masya Allah. Sampun ya. Nah, itu timbangan lahir sesuai dengan sholat juga demikian. Sholat juga demikian. Ya. Ini sholat ada dalil itu termasuk amalan yang baik. Amalan yang soleh secara zahir. Kita anggap puasa itu benar, kita anggap puasa itu baik secara lahir. Sakitipun paham ini, nggih? Nah, jadi kalau amalan lahirnya dilihat itu baik apa enggak, diukur dengan apa? Hadisnya siapa? Aisyah. Ada sunnahnya puasa jalan sudah. Ada lagi puasa ujian. Puasa ujian. Nah, puasa ujian itu. Jadi kalau anak-anaknya ujian, ibunya puasa. Tanya kok puasa Pak? Ini muasani anakku ujian. Jadi ada puasa baru itu. Puasa ujian namanya. Itu nanti acaranya setiap semester. Jadi puasanya dilakoni setiap semester. Wallahu alam. Ya, itu semua tidak ada dasar. Adapun kalau ingin mendoakan anak supaya ujiannya lancar, ya ujiannya diberi pertolongan Allah, ya puasa-puasa yang syar'i. Ya puasa-puasa yang syar'i. Bon. Itu yang pertama. Yang kedua, timbangan batin. Adapun timbangan batin itu adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Timbangan batin adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Amal harus dilandasi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap amal tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, sehingga ini timbangan yang kedua ini dilihat dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka baiklah amal itu. Kalau buruk niatnya, maka buruknya amal itu. Dan ini wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun jelas ya? Niki wilayahnya sinten? Ini wilayahnya Allah. Kenapa? Sing ngerti kula mbak sampean ikhlas enggak itu? Allah Ta'ala ngaten. Tapi sekarang di sepanduk-sepanduk banyak itu. Wong sing paling ikhlas iki kuwi ngono kuwi. Itu di sepanduk-sepanduk ada itu. Ini untuk kebatinan pun Pak. Maka dalam urusan batin itu kita nggak boleh melebihi batas ini. Ya, ini nanti yang disebut dengan istilah ghulu. Apa? Ghulu. Ghulu itu menempatkan sesuatu melebihi tempat yang semestinya. Ya, itu nggak boleh. Seperti apa? Seseorang condong kepada orang lain itu manusiawi. Senang dengan kesolehannya, senang dengan pribadinya itu boleh-boleh saja. Namun ketika menyampaikan tentang karakter orang yang dicintai itu tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh satu misal, orang yang senang dengan Abdurrauf. Loh Ustadz Abdurrauf niku tiange ikhlas, tiange khusyuk gitu. Nah, ini berarti jenengan sudah sampai tingkat kebatinan jenengan.
Kenapa? Ini wilayahnya Allah, nggak boleh demikian itu. Jangan tahu saya ikhlas standarnya apa? Ikhlas niku. Standarnya khusyuk apa? Apa standarnya? Nangis. Kalau mungkin baca Quran nangis gitu. Nangis itu ngelihat masalahnya. Imam Ibnu Qayyim membagi tangisan ada berapa? Ada 10 macam tangisan. Ada 10 macam tangisan. Ada tangisan rindu, ada tangisan duka, ada tangisan bahagia, ada tangisan sandiwara, ada tangisan kesetrum. Nah, itu. Ya seperti kalau kita mungkin nanti kalau Allah takdirkan ya sholat di Masjidil Haram, pas 10 malam terakhir yang jadi imam Syekh Sudes. Nggak ada orang nggak nangis itu. Nggak ada. Kecuali Rai Gedek. Hanya Rai Gedek sih nggak nangis nih. Kalau beliau sudah ngimam itu suara itu gempar yang namanya Ka'bah itu. Itu tengah malam beliau itu kalau kunut witir itu Masya Allah. Ya tangisan. Nah saya sudah nangis karena memahami kandungan bacaan maupun kandungan doa. Lah kita nangis karena saya sudah nangis, itu masalah. Jadi kalau saya sudah nangis, nangis siapa? Menangis siapa? Kalimat-kalimat doa. Lah kita nangis kenapa? Karena nangis saya sudah itu. Bon, nah jadi itu timbangan batin. Sehingga dua timbangan ini harus berjalan bersama-sama untuk bisa mencapai derajat ayyukum ahsanu amala, harus memenuhi dua kriteria timbangan ini. Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Silakan. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam nanti bisa dilihat yang punya Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Ibnu Rajab. Imam Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini. Imam Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini bahwa amalan itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza kanatil amal, apabila amal itu pertama muwafaqah bima jaa bihin Nabi SAW au al-isobah. Itu syarat pertama. Kata Imam Fudail menyatakan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala apabila amal itu muwafaqah bima jaa bihin Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah akhlasuhu, harus murni. Ai artinya murni apa? Lillahi jalla wa ala. Amal itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga faman amila, barang siapa yang beramal, akhlasuhu, ikhlas murni. Ikhlas murni. Walaisal isabah, namun tidak sesuai dengan sunnah. La yukbal, kata beliau, amal itu tidak diterima. Ini pernyataan siapa? Imam Fudail.
Ya, jadi kalau ada orang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaisal isobah, namun amal itu tidak sesuai dengan sunnah. La yuqbal, kata beliau, amal itu tidak diterima. Itu yang pertama. Sebaliknya, apabila amal itu ya dilakukan al-isobah sesuai dengan sunnah, walaisal ikhlas, namun tidak ada ikhlas di dalam hatinya, la yuqbal, amal itu juga tidak akan diterima. Jelas ya? Jadi amal itu sesuai dengan sunnah namun gak ikhlas, la yuqbal, kata beliau, tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, apabila amal itu ikhlas lillahi ta'ala walaisal isobah, namun tidak sesuai dengan sunnah, la yuqbal, tidak akan diterima. Ini sehingga dua timbangan itu tegak di antara amal tersebut. Yang pertama apa? Al-isobah. Yang kedua al-ikhlas. Itu. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 110. Di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama untuk menegaskan bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Syarat untuk diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama al-isobah. Apa al-isobah tadi? Sesuai dengan sunnah. Yang kedua al-ikhlas lillah. Sesuai ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang mari kita lihat nasihat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Pertama, kita lihat nasihat dari sahabat Abdullah bin Abbas, atau disebut dengan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ketika beliau dimintai nasihat oleh Imam Utsman bin Hafir, dia berkata, ya, berilah wasiat atau nasihat kepadaku. Kata sahabat Utsman, kata Imam Utsman bin Hafir, ya, wahai Ibnu Abbas, berikan aku nasihat. Maka sahabat Ibnu Abbas menasehati dengan 4 nasihat, dengan 5 nasihat. Wasiat dari sahabat Ibnu Abbas kepada Imam Utsman bin Hafir. Yang pertama kata beliau, alaika bitaqwallah. Ya, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah. Ini nasihat sahabat Ibnu Abbas kepada Imam Utsman.
Yang kedua, al-istiqomah. Hendaknya kamu menjaga sikap istiqomah. Ini, melazimi amal-amal jangan sampai hilang. Yang ketiga, wal athar. Wal athar. Apa kata al athar ini? Berpegang pada jejak para sahabat. Dan itu wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wal athar, berpegang dengan jejaknya para sahabat. Kemudian yang keempat, kata sahabat Ibnu Abbas, ittabi, dan ikutilah sunnah itu. Ikutilah ilmu yang sudah ada itu, dalil yang sudah ada, ikuti. Yang kelima, wala tabtadi, dan jangan mengada-ada dalam urusan agama. Itu nasihat yang kelima apa? Wala tabtadi, jangan mengada-ada dalam urusan agama. Itu nasihat besar sahabat Ibnu Abbas. Sekarang membicarakan masalah ini hampir punah, Pak. Hampir punah. Insya Allah, ini perkara besar ini. Ya, cuma saja kita tidak membaca kaidah-kaidah para ulama fikih itu. Bagaimana ulama seperti syekhnya Imam Bukhari itu keras masalah ini. Kita kadang-kadang nggak mau baca, dianggap itu nggak penting. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sama sekarang itu kan dakwah tauhid itu sudah hampir punah. Mana yang menyuarakan tauhid mencegah syirik itu? Mana itu? Ngeri sekarang. Berteriak-teriak membela syariat, berjuang syariat. Apa itu yang namanya syariat? Agama itu kalau nggak ada tauhid sudah hampir nggak ada agama, Pak. Ya, agama itu kalau nggak ada tauhid sudah hampir tidak ada agama. Nggak ada yang menjelaskan syirik itu, nggak ada yang sekarang menjelaskan syirik itu. Hampir punah. Terus apa yang didakwahkan? Agama itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya agama. Kalau nggak ada akidah. Sekarang sholat, berjuang, jihad, masya Allah, melakukan kesyirikan, ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Puasa dengan segala macamnya, dakwah dengan segala macamnya, tidak dibangun di atas tauhid, melakukan kesyirikan. Persoalannya begini, Pak. Ini persoalannya gini. Apakah kita masih meyakini syirik itu penghancur semua amal? Itu pertanyaannya. Apakah kita masih meyakini syirik itu penghancur semua amal? Kalau nggak meyakini sudah selesai. Sudah selesai, sudah. Nggak usah dibahas tentang agama. Kenapa? Sudah nggak ada artinya agama. Tanpa akidah yang benar. Nabi diutus untuk apa? Para nabi diutus untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Untuk menjelaskan. Nabi diperintahkan jihad untuk apa? Nabi disyariatkan untuk hijrah untuk apa? Tauhid. Nah, sekarang tauhid sudah nggak ada yang menyuarakan. Ditutup rapat-rapat, dianggap memecah belah umat. Ya tauhid itu dengan syirik nggak pernah rukun. Dan kita tahu tuduhan orang kafir kepada Nabi apa? Memecah belah umat. Persis itu. Dan Nabi dimusuhi mulai kapan? Nabi dimusuhi mulai kapan? Ketika ngajak sholat? Enggak. Ketika ngajak sedekah? Enggak. Ketika apa? Ngajak mentauhidkan Allah. Itu yang enggak banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ketika Nabi ngajak sholat, ngajak sedekah, enggak ada permasalahan. Dan Nabi mendapat gelar apa? Gelar apa?
Al-Amin. Begitu Nabi mengajak tauhid, gelar Al-Amin diganti langsung. Subhanallah. Ini urusan sangat besar. Nggak ada yang peduli. Ya, nggak ada yang menyuarakan. Termasuk sunnah bid'ah sudah nggak ada yang bahas. Yang nggak ngerti akhirnya orang campur baru nggak karu-karuan ibadah itu. Dengan membuat agama yang baru, syariat-syariat yang baru. Lihat, perhatikan, ketika syariat yang baru muncul, syariat dari Nabi hilang. Terus pertanyaannya, Nabi diutus itu untuk apa? Kalau tidak kita ikuti cara ibadahnya. Nah, lalu kita buat sendiri dengan cara-cara kita sendiri, dikasih nama buatan sendiri, dikasih nama sendiri, yang ngasih pahala siapa? Hah? Diri sendiri, Masya Allah ini. Makanya akan ditegur oleh ayat Ara'aita ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Itu orang-orangnya. Membuat syariat, diberi nama sendiri, aturannya dibuat sendiri, pahalanya disiapin sendiri. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Sehingga inilah Pak, Masya Allah. Akhirnya apa? Yang dari Nabi nggak ada yang pakai, Pak. Yang dari Nabi nggak ada yang pakai. Tapi sekarang dibalik kalimat itu. Yang kita mencoba untuk memperkenalkan sunnah Nabi SAW itu mendapatkan tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Ya, tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Masya Allah. Iya, luar biasa ini. Sampun ya. Nanti akan kita ungkapkan lagi. Makanya sampai di dalam ormas-ormas itu sudah banyak yang keluar dari khitoh pendirinya, sudah keluar sekarang. Sudah banyak yang keluar dari khitoh para pendirinya. Saya punya beberapa buku-buku lama, karangan penulis ulama-ulama lama. Itu persis dengan manhaj dakwah para Nabi SAW. Tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunat, tentang bid'ah itu keras sekali tulisannya. Ulama-ulama di Indonesia. Saya punya bukunya itu. Tapi sekarang diputar balik, diolah, digoreng, tidak karu-karuan. Ya, sekarang jadi rujak cingur agama ini. Ya, jadi nggak jelas itu. Ya, yang mengamalkan sunnah dikasih merek-merek yang buruk-buruk sekali. Ya, Masya Allah. Bun, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah. Yang dimaksud sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para nabi, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, dan jangan mengada-ada. Sama persis nasihatnya siapa tadi? Sahabat Ibnu, ikutilah dan jangan mengada-ada. Karena Nabi dihadirkan itu untuk diikuti, Pak, gitu loh. Nabi dihadirkan itu untuk diikuti. Makanya kan ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu perlu dikaji tafsirnya nanti, supaya jelas apa itu tafsirnya. Bon, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan mengada-ada. Faqad kufitum, sungguh ya, syariat yang sudah ada ini, ajaran yang sudah ada ini, kufitum, itu sudah mencukupi kalian. Ya, kalau kamu sudah mengikuti apa yang diajarkan Nabi itu sudah mencukupi. Karena kita yakin, Pak, sekarang gini, di hati Bapak Ibu masih meyakini enggak cara yang diajarkan Nabi itu cara terbaik? Yakin enggak itu? Hah? Masih meyakini itu enggak? Kalau kita meyakini bahwa
cara terbaik itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ikuti cara tersebut. Sehingga Nabi diutus sebagai qudwah. Apa qudwah? Apa qudwah? Hah? Halo? Apa qudwah? Teladan. Ya, jawab tidak termasuk riak loh ya. Antum jawab itu nggak termasuk riak. Jadi nggak usah takut jawab itu ya. Qudwah itu tadi apa? Teladan. Nabi diperintahkan, diutus itu untuk menjadi teladan sebagai percontohan kita gitu. Makanya ayat itu menjelaskan teladan Nabi itu teladan terbaik gitu. Lah kalau kita buat sendiri berarti cara dari Nabi kurang baik. Makanya kita kurang percaya dengan cara dari Nabi itu. Apa kita akan berkata demikian? Enggak juga. Loh, terus kenapa? Kenapa buat sendiri? Kenapa ada tambahan? Kenapa ada pengurangan segala seperti itu? Ulangi. Faqad kufitum. Kemudian yang terakhir Qala Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar. Berkata sahabat Abdullah bin Umar, beliau termasuk perawi hadis tentang bid'ah ini. Beliau yang meriwayatkan hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Itu riwayat dari beliau. Makanya beliau mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan nasihat beliau. Masya Allah ini. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat sekalipun manusia memandangnya baik. Masya Allah. Sekalipun manusia memandangnya baik. Semua bid'ah itu sesat. Walaupun manusia memandang baik. Perkataan siapa ini? Nanti bisa dilihat di dalam kitab Syarah Usulul I'tiqad oleh Imam Al-Baihaqi. Oleh Imam Al-Lalikai. Oleh Imam Al-Lalikai dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Usulul I'tiqad. Ayol ikhwah, ini yang bisa ana sampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah bulan depan kita lanjutkan tentang pembagian, tentang nasihat dari Ibnu Mas'ud. Ya, nasihat Ibnu Mas'ud yang sangat baik sekali nasihatnya, nanti bisa kita simak. Ada 2 nasihat dari beliau. Sebagai catatan globalnya, barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, maka ikutilah jejak para sahabat. Itu nasihat Ibnu Mas'ud. Nanti akan kita kaji lengkapnya dan apa alasannya akan kita kapas bersama-sama insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.